Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan Aki Bagra, dan pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci satu tabung, bukan atas ya, top loading Panasonic. Ini NAF902H ya, NAF902H. Ini sudah lama ya, sekitar tahun 2012 sampai sekarang masih bisa. Eco Monbit Eco Aquabit ya. Oke, masalahnya ini adalah ada error ya, malfunction, yaitu sewaktu cuci ini tidak sampai selesai ya, cuma sampai wash sampai rinse saja nih. Wash sama rinse saja, jadi tidak spin. Tuh, cek air sudah oke semua. Oke, sebelumnya, dan errornya itu tulisan U11 plus 14, dan setelah saya cek di Google bahwa itu adalah drain ya. Oke, sebelumnya saya sudah juga punya masalah seperti ini, tapi dulu saya manggil itu teknisi, tukang servis ya, mesin cuci, AC, macam itulah. Dan waktu itu bisa dibetulkan kembali, akan tetapi saat itu tukang servis sudah bilang ini harus diganti solenoid. Nah, jadi waktu itu katanya ini solenoid adanya hanya di Jatinegara. Nah, saya pikir kan saya dari Bekasi ke Jatinegara kan jauh, bisa 2 jam lebih lah, bolak-balik bisa 3 jam. Nah, apalagi kalau macet ya. Jadi saya suruh dia aja lah beli gitu kan. Oke, jadi ini katanya solenoid ini harganya 300.000 di sana. Terus jadi tukang servis ini pergi dulu, pulang mau beli ini ke Jatinegara, tapi saya juga bingung, setengah jam udah balik katanya itu. Jadi ini katanya diganti dulu solenoidnya. Oke, terus rusak lagi setelah dibetulin sama mereka. Dalam beberapa bulan, mungkin 1 bulan, rusak lagi, sama juga errornya U11, 12, 14 ya. Oke, jadi waktu itu saya panggil service center dari Panasonic. Oke, sebelumnya saya kasih tahu, jadi ini harga 300 ditambah ongkos perbaikan 150, jadi saya bayar 450 lah ya. Jadi ganti ini katanya ya, solenoid untuk Panasonic. Terus jadi yang kedua rusak dengan error yang sama, saya panggil itu dari service center Panasonicnya, dan ketika dicek sama mereka, errornya katanya itu drain out, jadi pengeluaran air ya, jadi pembuangan air masalah. Terus saya tanya, betul nggak ini solenoidnya diganti dulu? Dia bilang, kata itu Panasonic teknisi Panasonic, dia bilang ini bukan dari Panasonic katanya, begitulah. Jadi itulah makanya kadang-kadang kita serba susah juga panggil tukang servis ya. Kadang-kadang mereka tidak jujur ya. Banyak tukang servis tapi yang dipercaya pun susah lah ya, apalagi yang baru-baru kita ya, mereka bisa mengerjain kita lah ya. Contohnya inilah, ini tidak ada di mesin cuci ini katanya, kata Panasonic service center tuh. Jadi mereka hanya membuat-buat saja, dan setelah diperbaiki sama orang Panasonic, drain outnya ketemu uang di situ. Oke, jadi begitu ceritanya. Kenapa sekarang saya tidak panggil tukang servis lagi, dan kenapa saya tidak panggil teknisi dari service center Panasonic? Karena kalau
kita panggil tukang servis sudah jelas ya, mereka kadang-kadang tidak jujur ya, tidak bekerja dengan baik. Terus kalau panggil teknisi dari service center, kita perlu menunggu 3-4 hari, kadang seminggu ya. Sementara kita perlu segera diperbaiki ya. Tuh. Oke. Jadi kalau saya pertama sama teknisi itu tukang servis saya bayar 450.000 dan karena semua ini yang ketika kita panggil teknisi dari service center kita bayar 150.000 ya. Cuman masalah sekarang gak mungkin lah kita nunggu lama. Jadi saya mau cek, mungkin saya tidak tahu penyakitnya di mana, yang mana drain out, yang mana pembuangan itu saya tidak tahu. Cuman saya coba-coba saja dengan modal ini, senter, obeng, ini tang, itulah modalnya ini saja. Kita coba ya, masalahnya di mana, seperti itulah. Jadi kita mau balikin dulu ini mesin cucinya ya, kita kasih balik dulu. Kita lihat belakang karena ini mentok di belakang ya, mentok. Oke, jadi itu alasan kenapa saya sendiri kerjain sendirilah, tidak nyuruh orang. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih seandainya para sahabat berkenan untuk subscribe ya, like dan komen, setiap komen saya akan balas, walaupun komennya mungkin kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan. Dan siapapun ya, saya selalu ya komit bahwa siapapun yang subscribe saya akan balik subscribe lagi ya, karena saya tahu bahwa subscriber itu sangat berharga ya untuk para YouTuber. Jadi siapapun yang subscribe saya akan balik subscribe-nya. Jadi itulah sebagai timbal balik saya, dan itu komitmen saya walaupun saya bukan YouTuber profesional ya, saya cuman belajar saja, ini pemula lah ya. Cuman mungkin seperti yang lain-lain saya berusaha juga coba untuk jadi upload apa yang saya kerjakan di YouTube, dan siapa tahu mungkin akan memberi keberanian atau mendorong semangat keberanian orang-orang awam ya, yang bukan teknisi, yang tidak paham apapun, untuk mengerjakan sendiri ya itu. Karena kita harus ingat bahwa ini adalah teknologi yang dibuat manusia, dan tentunya kita akan bisa juga memperbaikinya. Dan kita juga berpikir sederhana bahwa teknisi itu mungkin tidak lebih pintar daripada kita ya, siapapun lah, teknisi apapun, cuman karena mereka pengalaman sajalah. Dan begitu juga pendidikan teknisi itu belum tentu lebih tinggi daripada kita. Itulah, jadi saya mendorong memberi semangat untuk berani membuka sendiri, mengerjakan sendiri ya, seperti saya lakukan ini. Walaupun mungkin hasilnya tidak berhasil, tapi kalaupun tidak berhasil itu udah sebagai pengalaman buat kita ya. Jadi untuk kedepannya kita bisa mengerjakan, mungkin bukan saja washing machine atau mesin cuci, juga yang lain-lain lah. Jadi kita tidak perlu menunggu orang lain. Contohnya saya bilang tadi, kalau kita memanggil service center, kita akan lama ya. Teknisi dari service center akan lama, mungkin di 3-4 hari, sementara kita butuh sekarang. Oke, sorry ya, saya maaf ini terlalu banyak narasi ya, mungkin sebal juga mungkin, tapi kalau itu boleh skip lah ya, kasih maju supaya cepat ya. Oke, sementara itu saja dulu. Jadi saya sekarang akan coba balikan ini mesin cuci ini ya, kasih tidur, kita lihat belakangnya. Oke, ini udah dalam posisi terbalik ya, saya balikin. Oke, ini kotor sekali ya. Oke, inilah posisinya seperti ini. Saya balikin main di bagian belakang. Oke, nanti kita buka ini ya. Jadi sebelum dibalikin kita semua disconnect ini ya, selang air, listrik juga, kita power plugnya kita disconnect semua ya.
Itulah. Oke, jadi kita sekarang mau buka ya, mau buka bagian belakang tutupnya ya. B, kok nggak mau itu? Oke, ini bagian dalemannya ya. Ini daleman dari apa namanya mesinnya. Oke, saya juga nggak tahu yang mana nih. Ini buka. Oke, ini pembuangannya nih. Kita buka pembuangannya seperti ini. Ini ada. Oke, nggak tahu nih apa nih. Oke. Ini kayaknya nggak bisa dibuka nih, jadi satu yang ini. Udah lepas nih. Udah keropos nih, udah karatan. Udah karatan ini keropos. Oke. Karatan. Saya tidak buka ini, cuman bawahnya aja lah, ini dari sini aja gitu. Oke. B tak kain bis itu, boy. Hah? Kain taruh sini, kain buat naruh ini. Kain yang bagus sih. Ini perlu dibuka yang ini. Ini kita buka. Taruh apa? Situ aja, taruh sini lah buat kamera. Oke, kita center dulu. Ini dalemannya, jadi buka yang ini. Ini yang saya center nih, buka. Ini juga nih, nggak tahu apa ini. Ini buka nih. Ini kita perlu buka ini yang ini. Ini kita perlu buka yang ini nih. Oke. B. Big deal though. Ini adalah pemberat ya, pemberat mungkin lah. Oke, sekarang kita buka yang ini, nggak tahu apa namanya ini ya. Nggak bisa juga. Nggak bisa nih. Pas.
Pas nih. Jadi kita harus punya beberapa obeng ya, karena dari sekian banyak nih tidak cocok ya. Tuh kita simpan nih ya baik-baik, dan jangan lupa cara masangnya ya harus sama. Susah ini. Harus dulu Bi. Duit. Nggak duit jatuh. Ini. Oh iya. Nih ketemu duit. Itu. Dari sini ya. Berarti dari sini nih. Jadi uang itu ada di sini nih. Dari sini. Kayak dari dalam masuk ke sini. Sini itu yang bikin error sih, duit sini. Ini di sini dalam, jadi kita harus buka ini, nggak tahu apa namanya ini. Mestinya ini buka, jadi jangan begini, sebab ini bisa rusak ya. Oke, udah ketemu duitnya, kita pasang balik ya. Oke, kita pasang balik tanpa buka ini ya. Oke, kita pasang balik, kita putar ini. Ini putar, pas kencang. Oke, jam ini, ini pembuangan ya, ini ke sini ya. Tuh. Oke, ini kita pasang balik, udah selesai, udah ketemu. Oke, udah mati satu, harus dibongkar bagaimana caranya nanti. Ini jangan kenceng-kenceng, kalau kenceng-kenceng nanti susah untuk masangnya balik. Oke, jadi kenceng-kenceng. Kayak tadi udah market yang tadi itu. Oke, jadi caranya adalah bagaimana cara buka yang ini ya. Jadi diputar, ini putar. Oke, ini supaya nggak bisa buka, nggak perlu buka ini. Oke, jadi nggak perlu buka ini. Kita ini tarik ke sini. Ini tarik, ini tarik juga bawa ke sini. Ini, jadi kan udah macet sekarang, jadi tarik ke sini. Jadi supaya bagaimana caranya ini, yang ini filter di sini, ini adalah filter ya, supaya bisa kebuka karena uang atau apapun mungkin ada di sini. Nah ini ada saluran airnya yang ini saluran air pembuangan. Oke, udah selesai. Oke. Kita pasang lagi nih ya, kita pasang dulu. Nah, ini penyeimbang lah, kayaknya batu penyeimbang mungkin lah. Masangnya gimana tadi itu? Begini ya, begini. Masangnya begini. Pasang balik. Jadi kalau tidak buka ini tidak bisa buka. Jadi harus buka ini dulu ya, harus buka ini. Ini harus kencang, kenapa? Karena itu adalah pemberat. Jadi nanti kalau itu bisa bunyi, kalau ini goncang, ini bergerak nih, goyang-goyang nih, bisa lepas. Jadi harus kencang yang ini.
ini mau pause aja dulu nih. Kita pasang ini, jadi udah terpasang semua ini. Ini filter sudah oke. Nah, ini sebenarnya ada di sini tuh sambungan ya. Ini cuma saya nggak tahu kemana ini. Udah hilang kali sama tukang servis dulu. Oke, ini udah terpasang juga. Oke, kurang kencang nanti goyang-goyang nih, kuplak-kuplak. Oke, udah kuat semua, udah keras kencang semua. Oke, ini kita pasang balik. Ini dia punya itu apa? Macam ini. Oke, kita pasang balik. Ini udah selesai. Oke, kembali lagi para sahabat, bahwa jadi tadi kita sudah ketemu masalahnya ya, dengan seandainya ada error sini U11, 12, 14 itu berarti drain out ya, atau pembuangan air yang tidak lancar. Itu seperti tadi kita ketemu uang ya 1000, jadi kita pastikan sebelum mencuci itu tidak ada uang atau koin atau benda-benda lain ya yang bisa masuk ke dalam filter itu. Oke, di samping itu ini adalah pembuang inlet air sini. Jadi pastikan ini adalah bersih ya. Ini bersih karena kenapa? Karena ini adalah timing ya. Jadi kalau air terlalu kecil nanti timing tidak pas. Itu bisa error juga. Kita pasang balik macam ini, kita bersihkan, pasang balik. Oke, ini pasang balik. Terus ini filter air. Filter udara ya, ini filter udara harus bersihkan juga ya. Ini jangan sampai blok ya, jangan sampai itu, jadi harus bersihkan juga. Oke. Ini sebagai maintenance ya. Oke, ini kita pasang balik plug ya. Oke, sama itulah. Oke, sudah selesai ya, jadi perlu juga kita maintenance. Ini saya sudah karatan, kalau bisa tuh dicat balik bawahnya itu supaya tidak karatan ya. Oke, itu saja. Semoga siapa tahu ada manfaatnya buat kawan-kawan ya. Jadi kita bisa mengerjakan sendiri, tidak perlu memanggil teknisi dari service center ataupun dari tukang servis yang kadang-kadang mereka tidak jujur ya. Tuh, jadi seperti dulu saya harus bayar 450.000 ya. Padahal itu barang tidak cuma uang saja ya, mereka tidak jujur. Oke, itu saja. Nanti mungkin saya ucapkan banyak terima kasih seandainya para sahabat bisa subscribe, komen, dan komen juga akan saya balas ya. Apapun komennya saya balas. Tuh, selanjutnya nanti saya akan buka itu ya. Ini kita perlu buka juga ini pulsator ya. Kita bersihkan, sepatu bawahnya kotor ya, kita perlu bersihkan juga pulsator ini. Nah, tapi itu perlu alat ekstraktor ya. Oke, tapi kita tidak punya alat ekstraktor. Nah, bagaimana caranya tanpa alat ekstraktor ya? Oke, saya akan coba ya bagaimana caranya supaya tidak perlu pakai ekstraktor. Oke, jadi boleh subscribe supaya tidak ketinggalan yang nanti ya, untuk bagaimana cara membuka ekstraktor tanpa alat ekstraktor ya. Maksudnya kita buka pulsator ini tanpa alat ekstraktor ya. Oke, jadi silakan subscribe supaya tidak ketinggalan dan bisa mengikuti video saya ya. Oke, terima kasih.